Jihad di dalam Al-Quran ada 5. Maka saya pernah singgung, kata jihad tidak pernah terpisah dengan kata hijrah. Paling sering Allah sebutkan hijrah, di situ ada jihad. Di surat At-Taubah, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang yang beriman dan mereka berhijrah dan mereka berjihad di jalan Allah dengan apa? Harta mereka. Dengan apa? Nafsu-nafsu mereka. Jadi kata anfus di sini bisa jiwa, bisa nafsu. Secara letterlock, secara bahasa, bentuk jamak plural, bentuk singular, bentuk tunggalnya nafsun. Di dalam kitab Lisanul Arab disusun oleh Ibnu Manzur menyatakan nafsun artinya nafsu atau jiwa. Bentuk pluralnya, jamaknya nufus atau anfus. Bentuk jamaknya nufus atau anfus. Jadi bisa diartikan jihad melawan hawa nafsu. Kalau ini bisa dikalahkan dari 2 sifat tadi, sifat siba, hewan buas, sifat syaitan, kita lawan. Kita berjihad menghadapi setan yang ada dalam diri kita, menghadapi hewan buas yang ada dalam diri kita, menghadapi hewan liar yang ada dalam diri kita, maka Allah nyatakan a'zamu darajatan indallah, dapat derajat yang agung di sisi Allah. Kemudian Allah tutup wa ulaika humul faizun, orang sukses itu mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul faizun. Maka jihad yang pertama jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Di dalam hadis riwayat Al-Imam Tabrani, Sulaiman bin Ahmad yang lahir 260 Hijriah, meninggal 360 Hijriah, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 164 Hijriah, meninggal 241 Hijriah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah." Orang yang berjihad adalah orang yang melawan nafsunya untuk tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jihad yang pertama. Sayyidina Umar bin Khattab juga mengatakan, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu." Periksalah nafsu kalian. Bisa berarti jiwa, bisa berarti nafsu. Periksalah nafsu kalian sebelum nafsu kalian dihitung dan dihisap oleh Allah Ta'ala. Wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Timbanglah amal kalian di dunia sebelum amal kalian ditimbang di akhirat. Ini nafsu. Dan ini dikatakan oleh Nabi jihad besar, bukan jihad kecil melawan hawa nafsu. Nabi katakan qad raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Selesai pulang dari perang Badar, Nabi katakan kepada para sahabat, kita sudah selesai dari jihad kecil. Padahal perang Badar, yaumal furqan, yaumal taqa jam'an. Allah sebutkan dalam Al-Quran, bertemunya 2 pasukan, pasukan hak dan batil. Hak yang dipimpin oleh Nabi SAW, batil daripada kufar musyrikin kaum Quraisy. Ini perang yang sangat dahsyat. Nabi bilang ini jihad kecil. Sekarang kita menuju ke jihad yang besar. Sahabat bertanya, apa ya Rasulullah jihad yang besar? Jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Ini jihad yang pertama dalam Al-Quran. Allah isyaratkan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Jihad dengan harta dan dengan nafsu. Harta, nafsu. Jadi kalau ada kata jihad dalam Al-Quran, kemudian setelahnya ada huruf fi, tujahiduna fi sabilillah. Ada fi sabilillah, itu maknanya bukan perang, maknanya melawan hawa nafsu,
maknanya mengeluarkan harta di jalan Allah. Jadi jihad maknanya 5 dalam Al-Quran. Makna kedua, jihad yang kedua, jihadul mal, jihad dengan harta. Ini jihad yang kedua. Karena orang keluarkan uang itu butuh perjuangan. Apalagi kalau dia kaya raya, dia punya harta triliunan. Coba kasih bagi zakat 2,5%, berapa miliar itu? Miliar keluar berat. %2,5 wajib zakat. Berat. Mau sedekah, butuh perjuangan. Nabi katakan dalam hadis, kalau kita mau sedekah ada ikatan-ikatan syaitan. Apalagi zakat. Ini jihad harta. Yang ketiga, saya harus tuntaskan ya. Jihadu syaitan. Yang ketiga, jihad melawan syaitan. Ini syaitan ini ada terus. Setiap hari, setiap saat membisikkan keburukan. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ada terus. Lawan jihad melawan syaitan. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang mau jihad kepada kami, artinya melawan syaitan, melawan nafsu, dengan tujuan bisa mendekati kami, taat kepada kami akan berikan petunjuk. Lanahdiyannahum subulana, ke jalan-jalan kebaikan yang menuju kepada kami. Ulama tafsir mengatakan ke jalan-jalan menuju kepada surga. Ini yang ketiga, jihadul syaitan. Yang keempat, jihadul kufar. Nah, ini berperang. Yang keempat ini berperang. Jihad melawan orang-orang kafir yang memerangi orang Islam. Bukan orang kafir yang tidak memerangi. Karena munasabah, ada kaitan dengan ayat yang lain. Ada kitab namanya Adwaul Bayan, disusun oleh Syekh Muhammad Amin. Itu menyebutkan tafsir ayat dengan ayat. Jadi menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Nama kitabnya Adwaul Bayan. Beliau menyebutkan jihad melawan orang kafir, maknanya dalam Al-Quran bukan langsung semua orang kafir diperangi, tidak. Tapi gimana? Orang kafir yang memerangi. Allah sebutkan dalam Al-Quran, وَقَاتِلُوا الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ. Perangilah orang-orang yang memerangi kalian. Nah, ini jihad perang. Jadi jihad berperang itu adalah ibadah. Jihad yang kelima, jihadul munafikin. Jihad melawan orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Apa itu munafik? Menampakkan keislaman, tapi dalam hati menyimpan pengingkaran terhadap Islam, menyimpan kebencian terhadap Islam. Ini lebih berbahaya dari orang kafir. Dan ini hukumnya sama. Selama mereka ikut sholat, mereka ikut ibadah, tetap dihukumi Islam. Karena hati ini urusannya Allah. Nahnu nahkumu bizawahir wallahu ya'lamu bisarahir. Kita berhukum yang nampak oleh mata, yang tersembunyi di hati Allah yang tahu. Namun bisa diketahui kalau nampak jelas kemunafikannya, itu nampak jelas. Allah sebutkan kalau nampak jelas kemunafikannya atau dia menunjukkan peperangan terhadap Islam, maka diperangi dia. Ini namanya jihad munafikin, jihad melawan orang munafik. Dan ini disebutkan dalam Al-Quran. Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kufar wal munafikin. Wahai Nabi Muhammad, jihadlah, maksudnya ini berperang terhadap orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Dalam tanda kutip, orang-orang kafir yang memerangi umat Islam dan orang-orang munafik yang memerangi umat Islam.